banget nih. Gak ada kuota, gak bisa main TikTok, gak bisa nonton YouTube. Ini juga ada dibaca semuanya ini. Hei, dapat hadiah nih. Apaan sih? Kuota. Hah? Kok bisa? Pasti dapat dari mami dong. Enggak, karena kita rajin ngerjain kuis IPA. Ketahuan Iya, nih, masa nggak pernah ngerjain. Kalau gitu, aku mendingan ngerjain kuis IPA ya. Kalau ada besok ya kayaknya aku ngerjain. Nih, kita Hadiah nih dapat nih. hadiah nih. Ada Ada tas. Tuh, Terus tas. masih ada hadiah lagi nih di dalamnya tuh. Enak kan? Keren kan? Aku sih nggak pernah ngerjain. Aku sih nggak pernah ngerjain. Nah, adik-adik, bisa lihat kan gembiranya Salom dan Belen mendapatkan hadiah? Mereka mendapatkan hadiah karena rajin mengirim kuis IPA setiap minggunya. Mereka sudah ngirim 4 kali berturut-turut. Cuma mereka loh yang 4 kali, lainnya cuma 2 kali, 1 kali. Jadi mereka berhak mendapatkan hadiah. Nah, mulai minggu ini di bulan Oktober, kakak-kakak akan mencari anak-anak yang juga rajin mengirim kuis IPA setiap minggunya. Nanti di akhir bulan, setelah dilihat siapa yang rajin 1, 2, 3 kali 4, terus siapa yang benar, nilainya bagus, mereka berhak mendapatkan hadiah di akhir bulan ini. Dan hadiahnya juga boleh milih loh. Kalau mau kuota, boleh. Alat tulis, boleh. Mau uang? Boleh nggak ya? Nanti Kak Dela tanya Kak Yakob ya. Tapi kayaknya uangnya nggak gede-gede. Tapi lumayan kan? Bisa untuk membeli hadiah buat orang-orang tercinta di rumah kita. Nah, adik-adik, sekarang Kak Dora mau ajak-ajak adik-adik untuk berdoa. Kita sekali lagi akan mengikuti ibadah secara daring. Nah, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih setia Tuhan kepada kami. Hingga saat ini kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah meskipun secara daring. Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan melingkupi kami sehingga kami tetap bersukacita dimanapun kami berada. Hadirlah Tuhan di setiap rumah anak-anak yang mengikuti ibadah secara daring ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu melingkupi, selalu menyertai, dan selalu memberkati. Udah dong Ses, jangan sedih lagi. Kan masih ada bulan depan. Kalian juga bisa loh. Udah yuk, daripada kamu sedih, kita kemudian sukacita. Kita nyanyi yuk. Nyanyi apaan? Matahari bersinar terang. Ayo. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya memandang kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa dan
few moments later. 24 hours later. $2,000 later. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan kakak Immanuel Timothy. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melaksanakannya dalam sehari-hari. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang sudah boleh Kau jadikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tuntun hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami bisa memahami firman-Mu, menyimpan dalam hati kami, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan suara-suara di luar kami Tuhan, terutama yang datang dari iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah.
Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Nino. Ya, adik-adik, hari ini kita akan kembali bercerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang walaupun bukan berarti rasul lainnya tidak terlalu bagus, tapi dia luar biasa. Kenapa Rasul Paulus luar biasa? Karena hampir sebagian besar Alkitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan bukan cuma itu saja. Rasul Paulus juga yang memperkenalkan kabar kesukacitaan, yaitu Injil, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi seperti kita adalah Paulus. Ia banyak berkeliling ke negeri-negeri yang jauh. Dan Rasul Paulus banyak sekali menghadapi tantangan, adik-adik. Bukan mudah. Ya, adik-adik juga begitu. Kalau adik-adik mengikuti Tuhan, pasti juga bukan hal yang mudah. Pasti banyak tantangannya. Dan pada cerita kali ini, Rasul Paulus berjalan sampai ke negeri-negeri di Turki. Dan sampai di pusat kotanya, ibu kotanya yang bernama Efesus. Nah, kita saksikan ya, seperti apa kota Efesus dan pelayanan Paulus. Nah, adik-adik, sekarang Paulus mulai perjalanan penginjilannya yang ketiga, dimulai dari Antioquia untuk menemui beberapa teman di negeri yang sekarang kita kenal bernama Turki. Paulus cukup lama tinggal di ibu kota Asia kecil yang bernama Efesus. Sebelumnya, Paulus tinggal di beberapa negara bagian sebelum datang ke Efesus dan bertemu beberapa murid. Dia bertanya, "Apakah kalian menerima Roh Kudus ketika kalian percaya?" Dan mereka menjawab, "Kami bahkan belum pernah mendengar apakah Roh Kudus itu ada." Dan Paulus pun bertanya, "Lalu kepada siapa kamu dibaptis?" Mereka menjawab, "Kepada Yohanes Pembaptis." Dan Paulus berkata, Yohanes Pembaptis membaptis dengan baptisan pertobatan dan memberitahu orang-orang untuk percaya kepada orang yang akan datang setelah dia, yaitu Yesus. Ketika mendengar ini, mereka pun meminta dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus meletakkan tangan di atas mereka, Roh Kudus mendatangi mereka. Mereka pun mulai berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Ada 12 orang, saya gitu. Pikirkan ini. Paulus memberitakan kabar baik secara sempurna tentang Yesus pada hari itu. Dan mereka sekarang dibaptis dalam nama Yesus. Ketika Paulus di Roma, dia menulis surat kepada jemaat ini. Kemudian surat ini dapat kita temukan di dalam Alkitab dengan nama kitab Efesus. Adik-adik, Paulus juga memasuki sinagoga dan melanjutkan berkhotbah dengan berani 3 bulan lamanya, menjelaskan dan meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah.
Tetapi beberapa orang menjadi keras hati dan melawan, berbicara tentang kejahatan di depan orang-orang. Terpaksa Paulus menarik diri dari mereka dan mengajak serta murid-muridnya. Dia bertukar pikiran setiap hari di kelas Tyrannus selama 2 tahun lamanya, baik itu Yahudi maupun Yunani. Pikirkan ini. Paulus menyebarkan kabar keselamatan sampai ke sinagoga, di mana merupakan tempat Yesus tempat yang mempercayai Tuhan yang sama. Dan selalu ada yang percaya dan ada yang beberapa yang tidak percaya. Nama yang buruk diberikan kepada orang Kristen, yaitu jalan. Bukan nama yang buruk. Bukan Yesus sendiri pernah berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup." Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Di Efesus, Tuhan Yesus memperlihatkan mujizatnya yang luar biasa melalui Paulus. Bahkan saat cakup tangannya dibawa orang seorang sakit, penyakit meninggalkan orang itu, dan roh jahat pun keluar. Tetapi beberapa ahli pengusir setan orang Yahudi ikut-ikutan pergi dari satu tempat ke tempat lain, mencoba mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan berkata, "Aku menolongmu dalam nama Yesus yang dikhotbahkan oleh Paulus." Ini dilakukan oleh 7 orang putra Sefa atau imam kepala Yahudi. Tetapi itu menjawab kepada mereka, "Saya kenal Yesus, saya kenal Paulus, tetapi siapakah kalian?" Dan orang itu yang kerasukan roh jahat melompat ke atas mereka semua dan mengalahkan ketujuhnya, sehingga mereka melarikan diri dari rumah itu dalam keadaan telanjang dan terluka. Peristiwa ini akhirnya diketahui oleh semua orang Yahudi dan Yunani di Efesus. Dan ketakutanlah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus pun akan dikenal, makin dikenal. Coba pikirkan ini adik-adik, kekuatan membuat perbedaan. Dan kita tahu Tuhan Yesus mempunyai kekuatan, dan Paulus pun bisa punya kekuatan dalam Yesus. Tetapi anak-anak Sefa tidak punya kekuatan sehingga mereka mudah diserang. Maka sangat berbahaya kalian cuma pura-pura menjadi Kristen. Sangat penting bagi adik-adik untuk mengetahui kabar gembira kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Jika kalian belum tahu, sekarang saatnya untuk menjadi Kristen yang sesungguhnya, dengan mengandalkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Yesus saja. Ya, demikian adik-adik. Akhirnya, Rasul Paulus berhasil tidak hanya meyakinkan 12 orang itu, tapi ia juga meyakinkan seluruh penduduk di Asia Kecil, yaitu Turki, melalui pelayanan yang lama. 2 tahun adik-adik, 2 tahun. Ia berjuang, dan bukan sesuatu yang mudah. Karena kita tahu Rasul Paulus banyak menghadapi tantangan, terutama dari orang-orang yang sama-sama mengenal firman Tuhan. Sama seperti kita juga sering menghadapi orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tapi tidak berhikmat, ya. Dan bahkan melalui pelayanan Paulus itu nanti menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, walaupun butuh waktu. Dan untuk menjadi seperti itu tidak perlu luar biasa, adik-adik. Bahkan Paulus, kita tahu Paulus itu bukan orang yang baik. Namun Tuhan Yesus sayang dan ia menjamah Paulus sehingga Paulus terpilih menjadi orang yang luar biasa. Jadi adik-adik juga kalau saat ini masih merasa tidak terlalu pandai, belum bisa menemukan bakat, jangan khawatir. Terus berdoa pada Tuhan Yesus. Pasti satu hari nanti kalau Tuhan Yesus sudah berkenan dengan doa adik-adik yang tulus, maka akan disentuhnya. Dan adik-adik akan disentuh seperti Paulus disentuh. Adik-adik akan jadi luar biasa. Karena itu, tetap semangat.
Tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam. Ia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ia pula yang menentukan segalanya. Baik, sekarang kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Meskipun dengan segala keterbatasan kami anak-anak-Mu, baik oleh karena situasi saat ini, yaitu adanya penyakit corona, yang membuat kami tidak bisa belajar maksimal, maupun mungkin keterbatasan kami dalam belajar maupun dalam berdaya upaya. Mungkin juga oleh karena ketidaknyamanan kami di dalam rumah kami akibat banyak persoalan. Namun kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang besar. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau mampu merubah hidup kami menjadi luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami Paulus-Paulus kecil yang mampu menjadi terang bagi orang-orang, bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau. Berkati kesehatan kami, berkati kebahagiaan kami, berkati damai sejahtera kami, berkati kami Tuhan dengan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu kepada Bapa-Mu di sorga untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.